Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Kembali bersua bersama saya mengawali Senin pekan ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya jika ada hal yang tidak berkenan, tentunya kita berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan dan tentunya memberikan hikmah dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, hari ini senang sekali saya Eka Merdeka Sari menyapa Anda kembali untuk program acara talk show yang mana pagi ini kita akan mendengarkan paparan seputar layanan zakat pemerintah Kota Parepare. Telah hadir di studio bersama saya saat ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk Kota Parepare, Bapak Abdullah SAG MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, tidak terasa ini tinggal kurang lebih 40 hari, kurang lebih ini kita memasuki Ramadan. Iya, tentu saja hal-hal yang berkenaan di hadirnya bulan 1000 bulan ini termasuk zakat tentunya menjadi hal yang patut untuk kita perbincangkan. Betul. Baik, silakan langsung saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memperbanyak rasa syukur atas segala limpahan hidayah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat dipertemukan di TV Peduli ini baik secara offline maupun online. Semoga tidak terlepas dari bara bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan Allah, sangat menarik pada tema kita pada hari ini, walaupun sekitar masih ada 40 hari kurang lebih kita memasuki bulan suci Ramadan, tapi langkah baiknya kita mengawali memberikan informasi tentang bagian daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW tentang hal yang menyangkut masalah zakat. Karena kita paham bersama zakat ini kan rukun Islam. Dari 5 rukun Islam yang salah satunya adalah kewajiban berzakat. Dan zakat ini berada posisi tengah-tengah. Seperti dia penyeimbang. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian diwajibkan berzakat, kemudian melaksanakan puasa dan ibadah haji. Tapi puasa dan zakat dan ibadah haji ini ada sambungan kalimat bagi yang mampu, bagi yang berwakil yang sudah sampai kewajibannya ya. Kalau haji bagi yang sudah mampu baik ekonomi, fisik dan sebagainya. Zakat juga demikian. Walaupun ada hartanya tapi belum sampai nisabnya atau disakati, itu juga belum. Ya. Jadi kesempatan ini bahwa pada umumnya kita mengenal namanya zakat fitrah. Itu berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kalau kita berbicara zakat fitrah, hampir semua, boleh dikatakan semua umat Islam paham bahwa saya setiap tahun berzakat Pak. Ya, ketika kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa dia mengatakan saya setiap tahun mengeluarkan zakat. Kalau kita tanya zakat apa itu zakat, ternyata hanya zakat fitrah. Jadi ada 2 kewajiban zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal ini menyangkut masalah harta, ya harta kita. Apakah harta diperoleh melalui usaha, melalui perdagangan, atau melalui jasa, profesi? Dan mungkin ada juga harta kita dapatkan dari hasil bumi, yang misalnya tiba-tiba kita mendapatkan harta karun, hartanya karun yang tenggelam, ya. Karena itu kenapa diabadikan namanya karun dalam Al-Quran? Karena itu banyaknya hartanya. Setiap menemukan sesuatu barang berharga di bawah tanah, di dasar laut, dimanapun selalu dikatakan hartanya karun. Nah, situlah supaya kita ini umat Islam jangan lalai, jangan sampai terulang seperti apa yang telah menimpa karun. Seperti itu kali hakikatnya ya. Sehingga selalu diabadikan oleh Allah, selalu dikatakan harta karun. Agar kita tidak memiliki sifat kikir, alias tidak mau berbagi kepada sesama disebabkan karena cinta harta yang berlebihan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang sering kita dengarkan, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka untuk mensucikan jiwa dan harta. Untuk mensucikan harta dan jiwanya. Jadi ada dua yang perlu dibersihkan sebenarnya. Harta kita perlu dibersihkan supaya menjadi harta yang berberkah. Jiwa juga kita perlu bersihkan supaya kita beribadah kepada Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah. Kan bisa saja kita beribadah kepada Allah tapi jiwa kita tidak bersih. Kita sholat misalnya tapi dalam perjalanan sholat kita penuh dengan iri hati, dengki dan sebagainya. Berarti hati kita tidak bersih dong, ya. Kemudian tidak mau berbagi kepada sesama. Berarti itu kita belum, yang mau dibersihkan ini harta dan jiwa. Melihat orang berhasil, ya. Tidak sakit nyaman. hati. Hasad jadinya. Ya, orang yang berhasil kita yang sakit hati, mestinya kita bergembira alhamdulillah. Mendapat musibah Ya. senang-senang. Ini menghujat dan segala macam. Istilahnya SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini yang perlu. Makanya ini salah satu solusinya adalah zakat. Kalau orang sudah mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan kewajibannya, itu terus termasuk bukti daripada keimanannya kepada Allah. Ya, karena dengan iman itulah yang memotivasi mereka sehingga dia berzakat. Walaupun dia mengatakan ini saya beriman, saya yakin, saya yakinnya bahwa ada Allah, ada malaikatnya, rasulnya dan sebagainya. Tapi bukti tanda keimanannya itu ketika diuji oleh Allah, diberikan rezeki yang cukup, sudah cukup untuk dizakati, tidak dizakati berarti belum membuktikan bahwa dia betul-betul orang yang beriman. Makanya zakat ini merupakan ibadah melalui uang, melalui harta sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian sambil zakat, soalnya zakat perdagangan. Masih banyak saudara kita kalau dia sudah bersedekah, menyumbang, apakah kepada panti, apakah kepada masjid, dia kan sudah berzakat. Pada zakat itu kan jelas aturannya ya. Ada penitianya, ada petugas yang menerima, ada yang mendoakan. Kan di hadis di lanjut ayat tadi, wasallu alaihim, wasallu alaihim. Artinya doakan mereka. Kenapa perlu didoakan mereka? Karena inna salataka sakanul lahum, supaya jiwanya, hatinya tenang, damai. Jadi itu salah satu rukunnya zakat itu, artinya harus ada serah terima itu. Yang menerima itu harus wajib mendoakan. Makanya salah satunya perintah agama dalam Al-Quran ada panitianya, ada amilnya, adalah zakat. Jadi bisa kita hanya harta saya kasih anak-anak. Ada anak yang kurang bisa langsung kasih. Itu berarti sumbangan, itu sedekah. Bukan zakat. Zakat itu harus melalui panitia yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam suatu asnaf. Baik. Ya, baik. itu seperti itu. Baik. Mohon izin Pak Ustaz saya Ya, potong penjelasannya. Ini kan kalau berbicara tentang zakat, ini selalu identik dengan lahirnya bulan Ramadan. Ya. Karena umat muslim sebagian ya, mohon maaf saya sendiri pun yang masih miskin ilmu ini Pak Ustadz izin, itu berlomba-lomba melakukan banyak sekali kebaikan karena konon kabarnya berlipat ganda. Jadi di 29 hari atau 30 hari Ramadan itu betul-betul dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu diantaranya adalah zakat. Namun pencerahan Pak Ustadz, bagaimana kabarnya 11 bulan yang lain? Ya. Nah, silakan Pak Ustadz. Ayah gini. Jadi sebenarnya semua bulan Allah tidak pernah mengatakan ada bulan tidak baik. Ya. Saya mengatakan hari tidak baik. Kita ini seorang hamba sebagai manusia selalu kita mengatakan tidak baik ini hari. Tidak baik ini tanggal. Padahal Allah tidak pernah mengatakan tidak baik. Yang karena menurut saya pemahaman saya bahwa yang katakan tidak baik itu yang bertentangan dengan agama, yang tidak menguntungkan. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, semuanya hari baik, semua waktu yang baik. Misalnya kita melakukan suatu hajat, pada saat itu ada waktu kita yang luang, tidak ada pekerjaan yang terganggu, itu suatu waktu yang baik. Tidak ada misalnya waktu sial kan. Pas paham-paham orang tua kita dulu kita maklumi karena pertama dia hanya berdasarkan pengamatannya, misalnya hari itu misalnya nggak bersatu Muharram misalnya ya, ada kejadian, nah, misalnya apakah meninggal salah seorang keluarganya, itu seperti ada kepercayaan orang-orang, sebagian orang tua itu tidak melakukan hajat pada hari
pada saat kematian salah satu keluarga, misalnya neneknya meninggal pada hari Senin, selama 1 tahun itu tidak melakukan kegiatan acara pada hari Senin. Nah, seperti itu dianggap suatu hari yang tidak baik. Padahal Allah tidak seperti itu ya. Jadi semuanya baik. Kemudian memang bulan Ramadan kan dikatakan sebagai penghulunya bulan, tapi bukan berarti misalnya kewajiban bulan tahun lalu sudah mengeluarkan zakatnya misalnya sebelum Ramadan. Mestinya kan jatuh tempo 1 tahun sebelum juga bulan Ramadan. Tapi kalau menunggu waktu bulan Ramadan berarti melewati haulnya kan. Ya, yang bagus itu tepat waktu. Ya, kalau misalnya memang mau diprogramkan misalnya mulai start tahun ini saya membayar zakat seorang pengusaha misalnya, saya mulai di bulan Ramadan. Bagus juga. Tetap istiqomah. Jadi bulan Ramadan berikutnya dihitung lagi berapa jumlah hartanya. Kalau seperti perusahaan, punya usaha. Kan hitungannya tidak terlalu susah. Pertama, kita berapa modal yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan modal 40 juta. Keuntungan setiap bulan misalnya anggaplah 2 juta atau 3 juta dikali 1 tahun. Kemudian ada piutang yang akan ditagih bulan depan, dihitung juga. Kecuali kalau piutang yang ditagih nanti tahun depan tidak jelas, tidak perlu dihitung. Misalnya bulan depan ada piutang kita jatuh tempo, pasti kita masih hitung. Kemudian dikurangi utang jangka pendek. Misalnya ada kita punya utang jatuh tempo bulan depan, dikurangi itu. Misalnya anggaplah 60 juta kita punya, dihitung modal tambah keuntungan 60 juta semua. Ada kewajiban yang jatuh tempo bulan depan 5 juta atau 10 juta, dikurangi. Berarti 60 kurang 10 juta itu udah kali 2,5%. Itu kalau usaha. Ya, itu usaha. Baru kali 20%, zakat itu 1 kali 1 tahun. Dan orang syariat komitmen dengan melaksanakan menunaikan zakat hartanya, saya tidak ada yang orang jatuh miskin. Ya, pasti semuanya berkenan. Termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Sedekah saja sunat hukumnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, apalagi zakat. Nah, ini saya kami ingatkan kepada saudara kita yang kaum muslimin dan muslimat yang ada khususnya di Parepare. Kita bersyukur karena sudah banyak orang yang gemar Jumat Berkah. Ya. Di Jumat Berkah ini tinggal kita setting lagi menjadi zakat. Jadi jangan sampai sunatnya setiap Jumat, zakatnya terabaikan. Padahal yang wajib itu kan zakat. Mungkin lebih banyak sedekahnya daripada jumlah zakatnya, tapi karena kurang paham, dianggap kalau sudah bersedekah dianggap berzakat. Padahal tidak. Zakat adalah zakat, sedekah adalah sedekah. Selainnya zakat itu wajibnya, kemudian sunnahnya, infak sedekahnya itu sunnahnya. Sama dengan kita sholat fardu. Sholat fardu dibarengi dengan sholat sunat. Yang sampai kita banyak sholat sunat, sholat fardu tidak dilaksanakan. Sholat duha jalan, sholat tahajud jalan, tapi yang lain tidak jalan. Sholat fardunya lah bolong-bolong. Kelewatan. Bolong seperti itu. Baik. Jadi seperti itu. Jadi tinggal meluruskan saja. Baik, nah izin Pak Ustadz kembali saya potong pembicaraan menarik kita. Ini kan kalau pemahaman masyarakat di di Kota Parepare atau mungkin di Sulawesi Selatan masih banyak yang mempercayakan zakatnya ketika waktu membayar zakat. Itu kan kadang-kadang saya masih ingat sekali almarhum ibu saya katanya kalau saya bayar zakat itu perasaan setahun ini rezeki saya bagus kan kayak gitu ya. Ada semacam sugesti. Sugesti. Pokoknya kalau di sana itu pokoknya cekek naseng selama 1 tahun itu. Nah, sedangkan yang diberikan itu adalah imam ya, atau mungkin selama ini dari turun temurun dari kakeknya, ayahnya dan juga menurun ke dia. Nah, kemudian bagaimana peran amil zakat di sini, arti Badan Zakat Nasional Kota Parepare untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa di rumah kapan sebenarnya waktu afdol membayar zakat, karena kan kayak gini. Dari keluarga saya sendiri kadang-kadang nanti menjelang Idul Fitri, detik-detik Idul Fitri. Padahal sebenarnya waktu membayar zakat itu yang paling bagusnya sebenarnya kapan? Ini sebelum Ramadan, mudah-mudahan ini pemahaman lebih awal. Silakan. Terima kasih. Jadi masalah zakat fitrah memang masih ada sebagian kecil masyarakat ya, sebagian kecil sekarang karena sudah berkembang pemahaman pengetahuannya. Yang menyangka bahwa nanti menjelang Idul Fitri, nanti menjelang hari Idul Fitri pagi-pagi itu baru bayar zakat, katanya afdal. Padahal beberapa ulama sudah memberikan estimasi. Empat mazhab ini ada yang mengatakan awal puasa sudah bisa, pertengahan puasa, bahkan untuk sekarang ini lebih afdal sebelum
hari-hari ini sebelum hari Lebaran, karena ini kan zakat fitrah sasarannya kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bagaimana bisa tersalur secepatnya supaya juga mereka bisa menyambut Idul Fitri dengan baik, artinya menyambut dengan gembira. Misalnya si A kebutuhannya selalu kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada saat menjalani Idul Fitri mendapat zakat, akhirnya dia bisa beli mungkin ayam, bisa beli beras, bisa beli ikan. Justru peruntukannya harus lebih cepat ya? Iya, lebih bagus. Oke. Saya pokoknya seperti saya sarankan di warga kami di masjid sebagai dia beri amanah sebagai imam. Saya sampai ke 2 hari sebelum hari Lebaran sudah selesai semua. Kenapa kita ada 2 hari waktu untuk menyerahkan, membagi itu? Karena kalau sudah Lebaran, siapa yang pergi bagi, siapa mau sholat Idul Fitri, ya kan seperti itu masalahnya. Ya. Sementara dituntut zakat fitrah ini selesai terbagi sebelum Idul Fitri. Karena apa istilahnya anggota basah juga mau sholat Id. Mau sholat Id. Jadi kemudian selama sudah 2 tahun ini, seperti sudah 3 tahun, kita beri surat tugas kepada imam-imam masjid untuk menerima zakat fitrah. Karena sesungguhnya menurut Undang-Undang Nomor 23 2011 dan PP Nomor 14 2014 itu tidak boleh menerima dan mendistribusikan zakat jika tidak memiliki surat izin operasional. Ya. Itu berlaku di Parepare juga, Pak? Seluruh Indonesia. Okay. Orang yang mau menerima dan mendistribusikan zakat tanpa ada surat dari yang berkompetensi seperti Basnas memberikan surat kepada imam, surat kuasa untuk surat tugas untuk menerima zakat fitrah itu sebenarnya tidak boleh. Makanya saya sampaikan kesempatan ini lebih awal. Kadang ada masyarakat senang mengeluarkan zakat fitrahnya itu kepada yang bukan imam, ya, tapi dia dipercaya. Maksudnya dari itu tadi perkataan tadi merasa kalau di situ ada apa-apanya, artinya ada merasa ini dan sebagainya. Sugesti tertentu ya. Artinya itu kita menyalurkan zakat kita pada lembaga yang resmi. Karena sesuai dengan perintah agama dan perintah pemerintah, ya, aturan. Misalnya imam masjid berikan surat tugas untuk menerima zakat fitrah. Jadi kemudian dia juga nanti akan membagikan kepada warga di sekitarnya untuk zakat yang dikumpulkan. Kan imam ini sebagai amil zakat. Amil zakat juga punya bagian 1/8. Ya, seperti itu. Jadi jangan ada yang mengatakan kenapa dia imam juga dapat bagian dari amil sebagai amil. Kan memang dia amil. Ada bagian 1/8, ya. Kecuali kalau dia misalnya merasa sudah cukup, ada lebih saya kasih orang lagi yang sebayang ini, lebih bagus lagi. Kalau seperti itu. Tapi dia hanya tetap ada 1/8. Dia menyerahkan kepada yang berhak. Jadi yang dikhawatirkan ini adalah ketika dia mengumpulkan zakat fitrahnya masyarakat, lalu dia tidak bagikan kepada fakir miskin. Jadi zakat fitrah itu titik utamanya adalah fakir miskin. Ya, fakir miskin. Tadi kata Rasulullah jangan sampai ada yang merasa sedih ketika hari Lebaran. Maksudnya dia mau belanja tidak ada yang belanja. Betul. Nah, makanya dengan zakat fitrah ini terjadi kebersamaan, ya, ada kepedulian, sehingga apa yang dirasakan orang yang mampu juga dirasakan orang yang kurang mampu pada saat berbagi kebahagiaan, ya. Berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan. Itu kewajiban, ya. Okay. Jadi ini penting sekali untuk kita sikapi bersama, apalagi menjelang Ramadan yang tinggal beberapa pekan ke depan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga buat kita. Sebenarnya kita harus bayar zakatnya di mana. Selain daripada itu penting juga ketika hari Lebaran, karena kan ada kebiasaan di masyarakat kita ini ketika berangkat sholat Id di lapangan itu ada saudara-saudara kita yang kadang kita ngisi-ngisi. Ini sebenarnya mengajarkan ke anak kita, nanti Pak Ustadz yang akan memberikan penjabaran soal itu. Saudara jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif yang mana Anda pun berkesempatan untuk mengirimkan pertanyaan di fanpage Facebook TV Peduli, nanti akan kita bacakan ya. Dan jangan lupa cantumkan nama dan juga domisili Anda supaya kami bisa menyebutkannya. Dan baik Pak Ustadz, masih berkenaan dengan zakat pada kesempatan ini dan juga seputar layanan zakat pemerintah Kota Parepare. Ini kalau saya membaca beberapa artikel dan juga beberapa informasi bahwa memang sebenarnya seandainya masyarakat kita betul-betul membayar zakat
zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah oke jelas. Iya. Tapi zakat mal dan zakat harta sebenarnya tidak ada orang miskin akhirnya. betul. Karena ini bukan miliaran lagi, tapi triliunan yang bisa dikumpulkan. Nah, tanggapan Pak Ustadz silakan seputar itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah potensi zakat, kita di Parepare saja kalau kita misalnya ASN, mestinya ASN kan kewajiban membantu. Kan ini kan lembaga Basnas, lembaga pemerintah. Makanya ASN sebenarnya juga berkewajiban untuk mengembangkan dan membantu Basnas ya. Kalau kita melihat data ASN di Kota Parepare yang 3.600 sekian, itu kalau kan sudah semuanya berzakat, artinya ada infak. Karena kita jelas dalam peraturan wali kota nomor 7 2018 itu nanti yang diwajibkan mengeluarkan berzakat itu penghasilan yang sudah mencapai 3.600.000. Jadi yang penghasilan masih 3.500.000 ke bawah, 600 ke bawah itu hanya diimbau membayar infak sedekah 25.000. Tidak diratakan 25% semua, tidak. Beda dengan teman-teman di tempat Ada lain. pengklasifikasiannya. Jadi di situ jelas di Perwali. Jadi penghasilan 3,6 ke atas sudah wajib zakat 2,5%. Kemudian yang penghasilannya tidak sampai 3,6 itu hanya membayar infak sedekah 25.000 per bulan. Jadi misalnya walaupun penghasilannya 3.500.000 hanya 25.000. Dan saya hitung kasar ya. Kalau semua ASN kita di Parepare berzakat ke Basnas itu bisa sampai 4 miliar setiap tahun. 4 miliar setiap tahun kalau kita manfaatkan di dalam mensejahterakan warga kita Parepare ini, saya kira sudah banyak pos-pos yang bisa tertutupi dalam hal program pemerintah kita. Karena ini pertama kelebihan pengelolaan zakat, birokrasinya tidak panjang. Ya, zakat ini kalau misalnya ada misalnya anggap misalnya ada suatu hal yang butuh bantuan urgen ya, tidak perlu lagi menunggu besok-besok. Kenapa? Pada saat itu hari juga bisa diputuskan, langsung keluarkan bantuan. Kenapa? Karena birokrasinya tidak panjang. Tidak ada perlu lagi pertimbangan provinsi, pusat, tidak. Nah itu seperti itu. Dan zakat ini sebenarnya adalah potensi merupakan aset misalnya daerah kalau dikelola dengan maksimal. Dengan bersinergi semua hal ya. Mulai pemerintah daerah, masyarakatnya, kita bersinergi. Kalau semuanya berzakat di Basnas itu dengan sangat terbantu, begitu banyak program pemerintah bisa teratasi. Karena kita betul-betul bersyukur karena pengelola Basnas ini otonomi betul, independen ya. Kita diwajibkan hanya berlapor 1-2 kali setiap tahun di pusat, provinsi dan pusat. Setiap semester kita membuat laporan berapa pengumpulan, pendistribusian berapa. Tidak ada kewajiban menyetor kemana-mana. Jadi semuanya diperuntukkan untuk warga kita. Jadi kami hanya mengajak kepada kita seluruh warga Parepare, khususnya ASN. Alhamdulillah sudah ada sekitar 200-an yang sudah memberikan surat kuasa, dipotong langsung penghasilannya di Bank BPD. Itu sudah terlihat. Ya coba bayangkan kalau kita ya 80% saja ya seperti itu sudah kelihatan berapa pengumpulannya Basnas Parepare. Berapa sudah bisa kita berhitung-hitung apa program apa pemerintah yang bisa ditutupi oleh Basnas. Jangan 4M, 3M saja atau 2M. Itu sudah ada beberapa pos yang bisa ditangani oleh Basnas dalam program keagamaan pemerintah kan. Itu kan seperti itu. Karena program Basnas itu sama dengan ada hubungan dengan program pemerintah. Ya makanya harus bangun sinergitas ya. Misalnya penuntasan kemiskinan, ada misalnya dana sosial kemanusiaan. Ada bisa masuk program pendidikan. Ada pemberdayaan ekonomi, ada juga ada kesehatan, dalam keagamaan. Itu 5 program pokok Basnas dari pusat sampai ke daerah. Jadi kita melihat, oh yang mana bisa dikerjasama dengan Pemda yang cocok Basnas tangani, kita tangani. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah kota yang sudah selama ini sudah memperhatikan ya peduli dengan Basnas, sehingga sudah beberapa ASN sudah yang menyerahkan surat kuasanya dengan siap dipotong langsung gajinya dengan alasan bahwa saya tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan setiap bulan. Bahwa setiap bulan harus saya bawa lagi Basnas bayar zakat. Kenapa? Sudah terpotong langsung ke bank. Jadi mereka menerima dan menikmati rezekinya itu sudah berkah. Kenapa? Karena sudah bersih. Ya, 25.000 ya, atau misalnya 4 juta gajinya misalnya ya, gajinya setiap bulan itu hanya 100.000.
Ya, 100.000 sudah membersihkan 3.900.000. Ya, kalau misalnya 3.500.000 penghasilannya, ya 25.000 infak sedekahnya, itu sudah bisa diharapkan bisa mendapatkan rezeki yang kehidupan yang berkah, keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena rezeki yang diberikan kepada keluarga sudah dalam keadaan bersih. Baik. Ya, seperti itu. Berikut Pak Ustadz, kita ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya adalah salah seorang pengelola rumah kontrakan. Saya mau bertanya, apakah usaha rumah kontrakan yang saya geluti ini termasuk objek zakat? Ya. Kalau termasuk objek zakat, berapa nisabnya dan berapa persen yang harus saya keluarkan? Ya. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaannya, ya berarti ada respon ya masyarakat. Jadi seperti rumah kos sama dengan mobil rental misalnya ya. Setiap tahun hasilnya dikumpul, misalnya mencapai nisabnya itu 42.500.000. 2.500.000 per tahun. Per tahun. Oke. Itu sama dengan kita hitungan itu 500.000 harga emas kalau kita menjual emas misalnya 500.000 per gram. Ya. Itu kan dasar hitungannya 85 gram emasnya. Jadi hasilnya 42.500.000. Kalau sudah mencapai itu kontrakan rumahnya 1 tahun 42.500.000, berarti dikali 2,5%. Kali 2,5% zakatnya. Itulah yang disakati. Seperti itu. Nah, sama dengan uang, kalau ada uang tabungan kita mencapai nisab 42.500.000 sampai 1 tahun, itu juga wajib keluarkan zakatnya. Sama dengan emas selama 1 tahun 85 gram kita simpan, keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi sebenarnya tidak susah. Dan Allah itu memintanya kembali hanya 2,5%. Kalau agama lain itu ada 10% wajib. Wow. Ya, 10% kalau agama lain. Makanya saudara kita dari agama lain itu mengatakan, kok umat Islam sedikit sekali zakatnya. Kita ini 10% setiap tahun dihitung. Sebelah ini 2,5% saja, itu lagi masih banyak yang mikir-mikir. Padahal untuk kepentingannya Diri untuk sendiri dan keluarga. Daripada Allah mengambil dengan diturunkannya bencana, habis semua. Karena kalau Allah yang mengambilkan sendiri, mengambil sendiri biasa lebih banyak diambil ya. Tadinya mungkin 1 juta zakat kita, kalau Allah yang mau mungkin 10 juta, 100 juta bisa hilang ya. Maksudnya hilang dari kita. Kenapa? Karena itu untuk mengingatkan, karena kita mungkin lupa atau lalai dalam hal mengeluarkan kewajiban kita seperti itu. Iya, dan istilahnya ini sebenarnya jikalau betul-betul kita melaksanakan zakat ini secara paripurna, ini multiplier efeknya besar. Luar biasa. Luar biasa, karena bukan hanya memberikan bantuan atau mungkin menyalurkannya, tapi mungkin ada poksi-poksi yang lain. Pemberdayaan. Betul. Ada pemberdayaan. Usaha-usaha ada keluarga saudara kita punya usaha tidak bisa berkembang karena modalnya kurang, kita kasih modal. Dan bukan modal berbunga. Betul. Artinya dia kan sejak kembangkan. Kita dengan harapan usahanya itu tadinya dia penerima zakat, mudah-mudahan besok tahun depan bulan depan dia mau berinfak bersedekah. Kemudian mungkin bisa naik lagi tingkatannya menjadi berzakat, menjadi musaki, seperti itu harapannya. Jadi tidak perlu lagi misalnya pinjaman ke mana-mana kan. Kalau pinjaman kan pasti ada jasanya dan sebagainya dikembalikan. Kalau zakat tidak. Kalau memang ada program seperti itu. Baik. Saudara, jangan kemana-mana, kita masih mengulas lebih banyak seputar layanan zakat dalam ruang lingkup pemerintah Kota Parepare seperti apa. Tapi tadi ini memang mudah-mudahan bisa menjadi solusi jitu, tidak perlu susah-susah lagi. Sekarang semuanya serba ringan dan gampang ya. Jadi tinggal memberikan surat kuasa, dipotong langsung gaji. Kebetulan alhamdulillah di SMP 1 di tempat saya mengabdi juga sudah dilakukan seperti itu, dan ini tidak terasa lebih banyak belanja kita sebenarnya dibandingkan membeli kota, benar. Dan saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music
Music Station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dokter Bentang dari SPBS. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dan ya dengan perbincangan yang menarik ini kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Ustadz. Nah, Bapak Ustadz selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, ini penting sekali untuk menegaskan kembali kepada seluruh masyarakat bagaimana kita jangan jadi follower saja, kita menjadi pionir. Bagaimana kita menjadi pertama yang memulai seperti itu. Nah, silakan Pak, silakan Tabe. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak kepada saudara kami, baik yang punya power ya, punya jabatan misalnya, setiap instansi, marilah memulai suatu kebaikan yang baik, semua termasuk amal jariah. Misalnya saya sebagai kepala suatu kantor, saya mengajak orang berzakat di Basras misalnya dengan pemotongan gaji setiap bulan. Sekalipun kita sudah bukan lagi kita kepala kantor, bukan kita sebagai pimpinan di tempat itu,
mungkin sudah kita pensiun, bahkan mungkin sudah kita menghadap kepada Allah. Tapi selama itu berjalan kita dapat apa? Pahala. Kenapa? Karena kita mengajak orang berbuat kebaikan. Betul. Inilah amal jariah. Jadi manfaatkanlah waktu dan kesempatan yang baik agar kita bisa memperbanyak amal jariah. Ya, mengajak orang berbuat kebaikan itu suatu luar biasa. Kita jangan mengandalkan ibadah pribadi kita. Misalnya sholat kita, puasa kita, kalau bisa saja nanti itu habis pahalanya pakai membayar utang. Kenapa? Karena selama hidup kita banyak kekurangan. Mungkin pernah menggosip orang lain, pahala sholat kita dibayarkan. Pernah kita mungkin memfitnah orang, pahala puasa kita dibayarkan. Akhirnya bisa saja kita bangkrut, tidak punya apa-apa. Karena apa? Dibayarkan semua utang-utang selama kita hidup. Tapi dengan adanya amal jariah, itu setiap saat mengalir terus pahalanya. Kenapa? Karena berjalan terus itu kegiatan. Misalnya contoh, misalnya orang membuat saluran air. Selama air itu mengalir dibutuhkan orang banyak, selama itu mengalir juga pahalanya kita dapatkan. Padahal kita sudah puluhan tahun mungkin termasuk sudah di bawah tanah. Ya. Kemudian menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Itu juga termasuk amal jariah. Selama orang amalkan itu, kita dapat terus pahala. Jadi sekali lagi mari kita berlomba-lomba memperbanyak amal jariah. Yang amal jariah ini yang senantiasa kita harapkan selama kegiatan itu, selama amalan itu dilaksanakan orang lain, kita senantiasa juga mendapatkan pahala karena kita yang merintis, kita yang memulai. Dan memang berbicara masalah zakat ini kan termasuk kita sebenarnya berjihad, ya. Sebenarnya berjihad. Jadi berjihad sebenarnya bukan hanya memegang senjata melawan musuh orang-orang kafir, tidak. Ya. Menegakkan, membantu agama Allah juga termasuk berjihad, ya. Termasuk guru pergi sekolah mencerdaskan anak bangsa itu juga jihad. Ya. Orang mati perjalanan melaksanakan tugas kan juga masuk jihad. Mengajak orang berzakat itu perlu jihad, ya. Artinya jangan kita bosan-bosan menyampaikan orang, karena zakat ini kewajibannya saudara kita. Jadi saya selalu menyampaikan kepada saudara kami bahwa kami di Basnas ini sangat bersyukur diberi amanah oleh masyarakat, oleh pemerintah, bahwa ada dua kebaikan yang selalu kita dapatkan kalau kita ikhlas mengerjakan. Pertama, kita mengajak orang mampu berzakat, berarti kita dapat pahala. Toh karena dengan kita mengajak mereka, mengingatkan mereka sehingga berzakat, melaksanakan kewajibannya, berarti kita dapat pahala dong, ya. Kemudian setelah terkumpul zakatnya kita distribusikan kepada orang yang tidak mampu, dapat lagi pahala. Jadi apa? Ya, begitu juga saudara kami yang diberi amanah oleh negara sebagai pimpinan dimanapun. Mari ajaklah saudara kita, mari kita bersama-sama mengeluarkan zakat kita sebagai kewajiban kita kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup. Ya, keberkahan hidup dalam keluarga kita, harta kita, semuanya aktivitas kita semoga berberkah. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi rezeki yang sudah dibersihkan oleh zakat. Ya, karena janji Allah itu kan, siapa yang senantiasa membersihkan hartanya dan jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah senantiasa menurunkan keberkahan. Amin. Ya, kita senantiasa mengharapkan keberkahan hidup. Tidak ada artinya banyak harta, banyak tidak berkah kan. Susah tidak pernah, masalah tidak pernah sepi. Ya, setiap hari, setiap tahun, bulan, tahun semua berhadapan terus dengan masalah. Berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Tolong kita evaluasi hidup kita. Di mana kira-kira kekurangan? Rajin salat, puasa sunat dan sebagainya selalu dilaksanakan, banyak masalah. Berarti masih ada yang kurang. Ya, periksa. Termasuk ada masalah zakat ini. Sangat penting untuk kita nantiasa tunaikan apabila sudah sampai kewajiban kita. Nisabnya harus wajib kita laksanakan. Iya, benar. Dan saya ini amini sekali statement salah satu guru kita ya, Ustadz Yusuf Mansur, mengatakan bahwa berbisnis dengan Allah. Kan seperti itu ya. Berbisnis dengan Allah. Dan saya sendiri pernah membuktikan itu, bahwa kita memberikan berapa itu kadang di luar daripada logika kita. Ini dari mana ada? Karena kita kan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ingat pemirsa, bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Saya bersyukur punya kenalan baik seperti Pak Ustadz, itu sudah rezeki. Ya, mempunyai teman yang baik, kenalan yang baik, paling tidak kita tidak akan kehausan dan kelaparan. Telepon teman tolong, ya pasti akan. Jadi teman yang baik itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, bukan hanya sekedar harta. Tapi kalau ada harta, masya Allah, tabarakallah,
Allah silakan hubungi Pak Ustadz. Nanti dibantu ya. Nanti dijemput zakatnya. Kalau tidak sama nanti dijemput. kita bantu dan kita jemput. Iya. Ya, silakan dihubungi saja. Iya. Bisa bayar zakat lewat rekening, langsung kirim rekening, bukti setorannya nanti kirimkan kepada kami supaya kita doakan. Ya. Ya, karena itu kan wajib didoakan orang berzakat. Beda dengan bersedekah infak. Didoakan tidak didoakan tidak ada masalah. Iya, iya. Tapi kalau zakat wajib didoakan. Wajib kepada mereka. didoakan. Iya. Dan Itu inilah perintah agama itu betul Al-Quran. sekali. Iya. Dan doa inilah yang menembus langit. Insya Allah berkah bagi kita semua. Dapat ketenangan ya. Betul, Mendapatkan ketenangan jiwa. Betul kita. sekali. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir. Insya Allah kita akan berbagi informasi lagi dan di kesempatan yang berbeda Pak Ustadz hadir ya bersama kita di layar televisi Peduli untuk menyampaikan beragam informasi tentunya seputar Basnas terutama, dan seperti yang disampaikan Pak Ustadz kami tadi bahwa insya Allah Pak Ustadz akan dengan segera dengan ikhlas akan menjemput zakatnya, Ya, dan yang paling utama didoakan. Dan salah satu kekuatan umat muslim itu adalah doa. Iya, senjata Dari orang muslim. senjata kita, kekuatan kita. Baik saudara, saya akhiri kebersamaan kita dengan tema yang menarik seputar layanan zakat untuk pemerintah Kota Parepare dengan menghadirkan guru kita Bapak Abdullah SHG MPD yang merupakan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.